Seorang pria bernama Ko adalah pengacara yang terkenal karena suka mengumbar janji kepada kliennya. Ia selalu meyakinkan bahwa dirinya pasti menang di pengadilan, meskipun kenyataannya justru sering kalah. Karena kebiasaan itu, ia mendapat julukan si mulut besar. Suatu hari ia menerima telepon dari seseorang yang ingin menggunakan jasanya dan mengajaknya bertemu langsung. Tanpa rasa curiga, Ko pun datang ke lokasi yang dimaksud. Setibanya di sana, ia terkejut karena ternyata yang menunggunya adalah seorang wali kota. Wali kota tersebut kemudian menjelaskan tentang sebuah kasus kecelakaan mobil besar, di mana di dalam bagasi mobil ditemukan jasad seorang dokter. Ada 3 tersangka dalam kasus itu, dan semuanya adalah orang-orang penting yang dikenal oleh Ko. Ia pun kebingungan dan bertanya mengapa dirinya yang dipilih, bukan pengacara yang lebih hebat. Dengan santai, wali kota menjawab bahwa justru karena Ko tidak terlalu kompeten dan mudah dikendalikan. Ia bahkan mengungkapkan bahwa hakim sudah disuap, sehingga tugas Ko hanya mengikuti skenario agar mereka bisa menang. Mendengar hal itu, Cho langsung menolak. Namun saat hendak pergi, wali kota menahannya dan memberikan tawaran lain. Ia diminta berpura-pura menjadi pengacara para tersangka, sambil diam-diam mencari rekaman video dari mobil kecelakaan yang hilang. Wali kota mengaku ingin mengetahui siapa pembunuh sebenarnya, meskipun ia mengenal para tersangka. Ia juga langsung menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan, dengan janji bayaran lebih besar jika berhasil. Tanpa banyak berpikir, Cho akhirnya menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Cho masuk ke penjara untuk menemui para pejabat yang menjadi tersangka. Mereka langsung memberinya naskah persidangan yang harus diikuti agar mereka bisa bebas. Tak lama kemudian, Cho diminta pergi, lalu diam-diam ia memasang alat penyadap. Dari situlah ia mulai mendengarkan percakapan mereka, hingga akhirnya mengetahui bahwa rekaman video tersebut berada di tangan istri salah satu pejabat. Ia segera menghubungi wali kota dan menyampaikan informasi itu. Keduanya kemudian menemui wanita tersebut untuk meminta rekaman. Awalnya ia menolak berbicara, namun Cho memutar rekaman suara suaminya yang mengakui keberadaan video tersebut. Ia juga menekan wanita itu dengan mengatakan bahwa menyembunyikan bukti kejahatan bisa membuatnya terjerat hukum. Akhirnya, wanita tersebut menyerahkan rekaman dengan syarat tidak dilaporkan ke polisi. Sebelum pergi, Cho sempat bertanya siapa dalang di balik semua ini. Wanita itu menjawab singkat bahwa ada seorang pengusaha besar yang terlibat. Ternyata para pejabat itu hanyalah bawahan dari sosok kaya raya tersebut. Setelah mendapatkan rekaman, Cho tidak langsung menyerahkannya kepada wali kota. Ia justru menontonnya sendiri. Dalam video itu terlihat jelas para pejabat tersebut membunuh dokter itu. Saat seorang penagih utang datang ke rumahnya, Cho mulai berubah pikiran. Ia membayangkan jika rekaman itu dijual kepada sang pengusaha, ia bisa mendapatkan uang jauh lebih besar. Cukup untuk melunasi semua utangnya dan menjamin kehidupan keluarganya.